Karena saya mungkin dari yang melukis itu ya, yang Ratu Kidul. Nah akhirnya ada orang-orang itu menganggap kebistis. Ada orang yang pengen dilukis mengenai hasil dia mimpi. Sampai ada kurator bingung menilainya aliran apa sebetulnya. Kalau saya melukis figur, dari backgroundnya penampakan itu akan muncul figur-figur lain yang berhubungan dengan yang dilukis. Padahal Bapak nggak sengaja, Pak? Nggak sengaja. Itu yang bilang orang mungkin mistis di situ. Iya. Sebelumnya juga emang saya takut melukis itu. Karena waktu itu Pak Habibie pasti wakil presiden. Ibunya minta dilukis Ratu Kidul tuh. Saya minta bantuan ke orang Jepara. Oh. Tapi pas begitu melukis sampai di Jakarta, baru sketnya dia bikin kereta. Dia dulu istirahat tidur, teriak-teriak, kenapa ini kok gini? Dia cerita yang sketan itu jadi udah ngebentuk, cuman ngelindesin dia bolak-balik, sakit dia bilang gitu. Jadi wah ngeri bikin yang gitu mah gitu.
Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi di acara Kopsen. Kopinya orang seni biar sering dan mantap. Hari ini sesuatu yang sangat bahagia baik saya pribadi bisa bertemu dengan sesepuh saya juga, sesepuh di GBRSI serta sesepuh di seniman-seniman Bandung. Alhamdulillah satu tokoh yang cukup banyak dikenal yaitu Pak Basuki Bawono. Alhamdulillah, selamat siang Pak. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan sebagaimana kita tahu beliau ini memiliki banyak peran ya, salah satunya sebagai Ketua Asosiasi Seni Rupa Pak ya di Parahyangan. Ya. Dan mungkin nanti akan kita kupas lebih jauh peranan beliau dan juga tips-tips beliau dalam melakukan kegiatan berkarya seperti apa sehingga mudah-mudahan kawan-kawan penonton seluruh Indonesia bisa menteladaninya, salah satunya dari sisi apa dan seperti apa kan dalam mencoba membuat karya yang benar-benar diterima masyarakat, sehingga pada saat ini kita juga berada di salah satu tempat beliau yang mungkin kita dikelilingi oleh beberapa karya yang masih dalam proses Pak ya, saya lihat. Kebanyakan human figure. Jadi Pak, sejauh ini karya Bapak dari awal memang sudah seperti ini Pak ya. Realis saya lihat. Iya, mengarah ke realisnya soalnya apa? Dasarnya juga dari desain ya. Jadi bentuknya teh karena bentuk yang nyata gitu. Iya, kayak gitu. Itu semenjak kapan Pak? Bapak dulu yang saya tahu kan kalau saya angkatan 90 Bapak di atas saya itu, apakah dari kecil apa gimana Pak bisa jago gambar ini? Wah, bukan jago ya, mungkin kalau menggambar dari SD juga sudah senang ya. Senang ya. Sampai di SMA, SMP kan masih berjalan mengisi untuk buku-buku kayak bikin buku ilustrasi buku untuk pelajaran itu SD. Dulu ya prosesnya ya untuk pelajaran SD kan kayak ada semacam apa anatomi mengenai kepanduan misalnya tali temali, terus anatomi apa binatang tuh mengenai tengkorak ininya apa ya postur ini aja lah, postur detailnya. Oh iya. Itu sampai ke sama guru juga disuruh bikin ilustrasi. Padahal itu teh masih SD, SMP. SD. Udah disuruh gitu. Hari ya kalau yang untuk itunya mah udah di SMP ya. Udah di SMA lah. SMA-nya yang aktifnya. Kalau SMP mah nggak terlalu gitu. Kalau SMP mah hanya senang menggambar aja sampai pernah suatu saat gurunya absen nggak masuk, nitip. Pas nanti tolong punten ya itu yang gambar yang lain. Itu mah waktu SMP itu mah sampai omat-omatan gini. Kamu nanti harus masuk seni rupa gitu. Sama gurunya ya. Iya tuh. Dan memang Bapak kan langsung kuliah di seni rupa. Enggak mau. Awalnya enggak. Mau maunya emang arsitek. Mau kemana Pak? Dulu cita-cita. Oh, arsitek cita-citanya. Gitu. Nah, pas di SMA udah apa? Lulus SMA kita daftarnya tuh kan gitu ya, orang tua udah pensiun udah apa, jadi kita istilahnya mencari itu sendirilah untuk apa, untuk jajan, untuk uang itu mandiri ya. Nah, saya coba testing begitu selesai dari seni rupa dari SMA daftar ke seni rupa 2. Seni rupa hanya untuk apa, bandingan aja, tujuannya mah ke arsitek, nggak diterima. Masuknya ke seni rupa, nggak mau, udah tahun depan coba lagi ke arsitek seni rupa lagi. Tahunnya keterima juga, jadi saya 2 kali diterima di seni rupa. Nggak, yang kedua arsiteknya sama nggak keterima? Sama, nggak keterima. Keterimanya seni rupa. Jadi udahlah terpaksa saya masuk aja ke seni rupa. Cita-citanya kalau nanti mah udah bisa cari sendiri mah udah keluar aja, nggak usah diterusin. Iya.
Ternyata udah masuk ke seni rupa teh betah sampai 11 tahun. Itu bukan rahasia umum. Anak seni rupa, anak teknik itu udah seperti itu Pak ya. Dia susah lulus. Saya masuk 71, keluar 82. Kebanyakannya mah ngobjek aja keluar. Dulu kan ada taman mini. Itulah. apa. Jadi catatannya untuk para sesepuh yang dulu cerita ini ingat ya. Jadi dulu memang Pak bukan berarti kita malas apa, memang salah satunya talenta kita itu benar-benar langsung diterima ya waktu kuliah itu ya. Apalagi Bapak notabene ya di Bandung ya salah satu perguruan tinggi yang cukup terkenal ya. Otomatis ya kepercayaan publik itu sudah melekat Pak ya ketika masuk. Itu waktu Bapak kuliah objekan seperti apa Pak itu kerjaan-kerjanya? Saya dari grafis desain ya, jadi kerjanya juga yang khusus bukan untuk ke seni kayak lukis itu. Iya, jadi lebih banyak desain. ke packaging yang gitu. Cuman kalau menggambar mah karena hobi aja, senang menggambar. Kalau itu ngalamin Pak yang billboard yang manual Pak? Nah, itu kan termasuk juga dari desain ya, Iya. dari grafis. Ngalamin, Yang Pak, ya? Biasanya tuh membesarkan Iya. dari gambar ke ukuran. Kalau sekarang enak tinggal print Pak ya. Sekarang udah aman. Itu apa kerjaan Bapak yang paling ingat Pak? Masih ingat gak? Di Bandung kerjaan apa yang memang lebih ya biasanya seputar Jalan sampai- Dago ya. Desain hasil desain Iya. saya. Ya itu logo Tuturi Handayani. Itu dia. Ingat ya. Itu yang Beliau masih dipakai sekarang. yang gitu. dipakai sekarang. Kalau yang besar-besar itu mah apa ya? Saya di Gedung Pancasila, Jakarta. Oh, itu Pak apa Pak? Garudanya terus bikin Oh, interior termasuk dalam. patungnya itu ya. Iya, yang di depan itu akan ada lambang Garuda Pancasila. Nah, itu. Nah, ini beliau salah satu. Kalau di Ancol, wah itu waktu pertama dulu, waktu pembukaan Ancol kita bikin desain untuk apa? Itu gerbang segala, cuman kan sekarang udah pada diganti. Oh, diganti ya. Itu Bapak. Awal itu aja. Nah, itu dia alhamdulillah ternyata kondisi apa ya? Kemampuan kita dalam seni rupa itu sangat luas Pak ya. Dan boleh dikatakan kalau awalnya tadi Bapak bilang mungkin ya saya pun dulu Pak sebelum masuk seni rupa juga sebenarnya keluarga lebih menganjurkan udahlah kamu ke arsitektur katanya supaya nanti kerjanya gampang gimana lah, orientasi keluarga tuh kerja Pak, bukan gimana ya, itu yang saya masih ingat. Kalau arsitektur lah gimana mungkin di kantor, padahal ternyata mungkin kita saat ini bisa disimpulkan ternyata Bapak sendiri di seni bisa malahan mungkin lebih lagi ya dari Kan untuk biasa hidup Bang. ya gitu Malahan kan zaman dulu mah udah namanya seni rupa mah udah kelas apa gitu. Ya. Kan saya juga mau masuk seni rupa, orang tua bilang buat apa jadi pelukis gitu. Mau melukisan mah beli aja banyak. tuh kan. Sampai begitu ya udah, makanya saya nggak ke seni rupa, tapi akhirnya karena diterima di situ kan udah tahu waktu testing pertama, oh dengan gitu ya. Iya. Jadi untuk testing kedua juga yang kemarin aja caranya kayak gitu juga. Bapak masuknya yang artnya atau yang desainnya Pak? Saya masuk desain. Oh iya tuh udah Kan ada makin pemilihan, kuat lah kalau gitu. Ada pemilihan. Alhamdulillah. Tapi kalau kesininya lihat karya-karya beliau ini lebih nge-art ya, tapi artnya dari sisi goresan dan teknik itu sangat sangat kuat sekali. Tapi kalau untuk objek ya mungkin ya itu dari sisi desainnya beliau kuat juga, artinya lebih realis itu ya. Iya, Kalau saya realis, lihat ya. Itu seperti itu Pak ya. Betul ya. Saya juga udah nggak akan ya udah berjalan aja lah, nggak Iya. ini. Itu pernah nggak selama kan Bapak dari angkatan 80, 90, 2000 sekarang udah musim-musimnya kontemporer. Itu pernah nggak Pak Bapak berkarya sesuatu yang beda dengan yang biasa itu? Ya yang untuk komersil lah. Ya, ada Tapi juga. udah nggak ada, udah pada habis. Gitu. Tapi laku juga Pak. Yang minimalis, alhamdulillah. Gitu. Dan Akhirnya sekarang yang hobi aja lah, senangnya yang begini ya hobi. udah begini aja. Dan tapi yang konsep-konsep yang mengaitkan dengan isu-isu sosial, politik, Bapak pernah bikin nggak kayak gitu? Nah kalau itu tidak, tapi karena saya mungkin dari yang melukis itu ya, yang Ratu Kidul. Nah akhirnya ada orang-orang itu menganggap kemistis. Oh. Padahal saya itu kan salah satu yang saya lukis, yang lukisnya kan cuman saya senang melukis kayak sejarah ya,
legenda tuh yang ada orang yang pengen dilukis mengenai hasil dia mimpi. Nah, dia mencari pelukis yang bisa mewujudkan mimpiannya itu. Nah, saya paling yang gitu akhirnya memesan. Itu juga pesanan ya, artinya Pesanan, mereka yang pesanan. Pak, saya pengen digambari seperti ini, baru Iya, Bapak. Oh gitu. iya. Ya ujung-ujungnya ilustrasi juga kan pada akhirnya. Ilustrasi. Nah terus gini Pak kan kalau Bapak udah sekian lama melukis objek human figure ya, di sini ada mulai dari karakter orang tua, anak-anak, yang biasa, yang muda, dan yang galak, yang berwibawa itu saya perhatikan sampai sosok gubernur aja. Terus juga ada beberapa karya Bapak yang sudah di Istana Negara Pak ya, Ya, alhamdulillah. kebanyakan di istana, di museum. Di museumnya walau Pak Basuk itu. Di museum kayak di Museum Bung Karno, Iya. ada lukisan Bung Karno saya. Di Museum Kodam, Ah, itu. macan putihnya, kayak gitu-gitu. Nah ini saya lihat Pak ada semacam aura yang cukup ini ya, saya sebagai ya boleh dikatakan ngerti gitu ya, oh ini tapi lukisan Bapak itu ada sesuatu yang berbeda Pak, walaupun tanpa disadari. Apakah yang saya ingin ketahui itu apakah Bapak jenis warnanya khusus Pak, terutama di wajah ya, kalau yang sisa yang lain-lainnya mungkin eksplornya beda. Jadi gini ya, saya ini sebetulnya nggak sabaran melukis juga, saya nggak terlalu detail gitu. Ternyata dari situ tuh mungkin ada gerak ini ya, antara otak kanan otak kiri. Jadi ada sesuatu yang tanpa kita sadari terbentuk. Spontanitas Gitu. ingin Nah, refleksnya. dari spontanitas itu. Nah, akhirnya kita berjalan ya sesuai menurut apa? Rasa aja. Rasa ya. Dari garis, dari apa. Jadi kayak bekas-bekas tarikan kuas yang masih tipis, kalau saya anggap selesai ya selesai aja segitu. Ternyata mungkin wah ini Boleh macam- dikatakan gak neko-neko lah Pak ya. ya Justru pernah nggak begini Pak? Ya saya ngalamin ya, ketika dilama-lamain mukanya tambah bagus. malah jadi kaku. Oh betul. Betul, itu. Salah satunya ada proses titik jenuh warna yang karena kita kebanyakan nyampur jadi jenuh warnanya. Betul Iya, Pak? betul gitu. Nah ini kalau yang tadi yang saya tanyakan untuk sisi warna yang Bapak pergunakan, otomatis kalau apa itu warna wajah itu ada warna yang sama gak antara warna anak-anak, orang dewasa, orang tua, coklat atau kekuningan apa? Ya ada itu. Apa jenis warna apa Pak yang Bapak pakai? Warna Coklatnya? coklatnya dari Oh, coklat kuning. dari sepia ke warna krem yang gitu-gitulah semua hijau. Berapa warna Bapak main gradasi? 3 atau Saya 4? banyak, kadang-kadang 4-5 lah. Sampai 5 juga ya? Ada merahnya Pak kadang Pak ya? Merah ada, ungu saya selalu pakai. Oh ungu ya? Ya. Itu untuk outline biasanya Pak, di ujung? Wah, untuk Oh, enggak? campuran warna. Oh. Warna hitam aja saya 3 campurannya, coklat, biru sama ya warna tua, ungu dimasukkan juga. Jadi nggak ada warna Tergantung hitam saya pakai. background juga kadang ya untuk mendukung supaya masuk ya. Ya jelas itu, makanya kan Oh, keseluruhannya iya. saya backgroundnya masuk dulu. Gitu. Dan ini kalau saya lihat di beberapa lukisan Bapak untuk sisi background juga nggak main-main ya. Terus ada kebetulan tadi lihat fotonya itu Bapak tidak sungkan juga ya untuk mengganti background Pak, untuk menguatkan objek yang jadi fokus utama ya. Saya menggabungkan antara lukisan sama foto, Ya. gitu. Jadi nggak terlalu ke foto. Jadi jadinya hasil lukisan aja gitu, bukan foto gitu. Makanya nggak ada yang realis. Realis sekali saya nggak ada. Tidak realistis kali tapi keren. Realis banget. Kan kalau yang kebayang ya, kalau yang realis kan sampai dibentuk warna kulit campurannya ada persentasenya sekian. Nah saya nggak kira-kira untuk udah segitu aja. Gitu. Nah ini Pak dari Bapak semenjak tahun berapa masih ingat ke Pak karya Bapak yang menurut Bapak merasa berkarya kan? Kalau dulu coret-coret di buku, gambar itu boleh dikatakan ya proses ya. Pertama kali tahun berapa Pak untuk karya Bapak? Saya maksudnya karya itu menggambar lah, melukis ya. Beneran lah gitu di Dulu kanvas. kan masih apa, kita belum bisa kebeli cat gitu. Jadi kan hanya bisa di kertas, di Ya kontek betul gitu. itu Pak. Itu tahun 60-an. Wih, 60 Tahun tahun. 60. Saya belum lahir loh. Saya menggambar nenek saya karena kan bapak Udah langsung cat minyak Pak? bukan pakai kontek itu. Oh konten dulu ya. Oh iya konten. Cat minyak saya tahun 2000. 2000 jadi Tapi kalau konten Bapak dulu juga realis ya? realis itu. Ah di Sekelon nanti ada.
itu? Ada contoh Ada ya yang contoh saya yang hasil tahun komik saya masih tutup yang belum dicetak. Itu ada data-data itu mah. Alhamdulillah. Itu Dan jadi kebetulan ada tadi kita masuk ke studio Bapak yang kedua yang masternya kita akan bermain ke sana, kita liput, kita ambil dan mudah-mudahan jadi semacam inspirasi ya bahwa ternyata perjalanan Pak Basuki itu tidak cuma setahun 2 tahun seperti ini, bisa dikenal di Indonesia, dipercaya oleh para pejabat dan juga banyak pesanan-pesanan yang dilakukan oleh sekelas presiden. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga kawan-kawan di Nusantara bisa mendapatkan satu titik temu supaya semangat kita untuk berkarya makin ini Pak ya, itu yang terpenting ya. Gimana caranya kan? Oke, sebelum lanjut terhadap bahasan yang selanjutnya, di depan biasa ada kopi seni biar celing dan mantap. Alhamdulillah. Ya, kita Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk pembahasan selanjutnya Pak, kan tadi dari sisi warna. Kalau untuk pertama kali tadi Bapak bilang tahun 2000 itu cat minyak atau cat akrilik dulu? Cat minyak. Cat minyak ya. Cat minyak. Jadi sampai sekarang? Ada. Jadi begini saya mulai melukis di sini. Ya. Ada cat-cat bekas. Saya pakai aja. Itu bekas siapa Pak? Dulu kan waktu kuliah. Dari desain itu ada kuliah sampingan ya. Yeah. Milih lukis patung, nah saya milih lukis. Jadi ada bekas gitu. Nah itu dibikin di sini. Yang saya bikin tuh malahan yang Ratu Kidul itu. Ternyata itu malah sampai sekarang tuh ini sekali itu. Legend. Pertama kali ya. Itu yang pertama lukis wajah atau figur ya? Oh figur. Itu semua sampai bawah. Iya sama laut kan itu. Oh kan gitu ya. Gitu. Itu juga karena apa? Karena saya ada waktu kan dia bikin advertising ya. Iya. Bikin gitu. Nah waktu kosong saya bikin melukis itu menggunakan kanvasnya juga yang bekas. Dan termasuk semenjak itu berarti tahun 70-an Pak atau 80? Itu tahun 80 ya. 80-an. Dan termasuk pertama kali 96 namanya. Itu termasuk pertama kali lukisan Bapak sold ya secara profesional kejual. Nah, yang soalnya bukan itu pelatihan. Jadi saya kan coba-coba aja melukis di pameran seni. Pameran seni di ITB. Yang saya pasar seni bukan Pak? Pasar seni, ya. Pasar seni yang bareng sama Jehan ya. Ada aja. Ya kan. Nah, saya ada lukisan satu figur. Saya nitip teman. Yang lainnya ada sketch gitu kan karena disuruh tuh saya udah Mas ikut aja sana ya ikut aja masukin satu nilip. Pas waktu istirahat mungkin agak siang tuh saya diam di stand temen ada. Iya. Itu yang lukisan yang pertama yang kecil ukuran 60-70 belum dibuka itu udah dibeli. Jadi saya semangat. Ternyata lukisan berapa saya dulu Pak ini nggak Pak kalau boleh tahu? Ya kan biar tahu perbandingannya. Berapa ya dulu Mas? Ribuannya kalau dulu ya nggak ratusan ribu kan ya. Gitu. Tapi ya nilainya sekarang beda lah jutaan. Itu apa? Pas yang ini kan saya nitip di beberapa stand teman ini. Itu siapa yang Bapak gambar? Sketsa kayak Bandung Demo dulu. Oh, itu baru sketch ya? Gitu. Belum pakai cat minyak. Ya belum. Udah terjual. Yang satu itu yang terjual mah yang ini yang cat minyak. Yang cat minyak kayak gitu. Figur perempuan pakai kemben. Pas istirahat itu ada yang belanja. Mungkin itu arsitek ya. Ibu-ibu bawa kantong beli. Nih saya udah ngeborong kayak gitu. Terus dia tuh mau ngelihat penasaran kan dibuka satu-satu. Dia beli dari berapa stand? Punya saya semua yang dibeli. Dibuka teh, loh ini mah kok satu orang. Jadi gitu. Tiap stand yang saya pikir berarti lukisan saya laku, saya mau ngelukis gitu. Goresannya beda. Nah, kemudian di sini juga saya punya sahabat. Mungkin sahabat saya tuh dia pengen membantu. Dia sudah sukses, dia mau sukses berat lah di Jakarta. Bas, kamu udah tinggalin itu namanya advertising udah kamu ngelukis. Saya bilang tuh, wah lukisan mah saingan kan banyak pelukis saya hanya cari makan dari itu aja, dari advertising. Udah tutup sana, ini kamu perlu berapa biaya per bulan?
Ini saya drop chat, saya drop kanvas, ini uang gaji kamu. Itu yang pertama kali saya menutup. Oh, itu beliau ini orang Masih Jakarta. ada orang Jakarta. Itu teman sekelas di SMA. Oh, jadi bukan investor ya? Ada namanya Herman Afif. Oh, alhamdulillah. Dia tuh pengusaha berat lah. Saya coba sebulan, di drop dia minta dipenuhi kebutuhan saya sebulan, sekian 2 bulan. Itu Bapak drop belum lagi. nikah ya? Masih Belum. bujangan? Udah dapat gaji? Sudah nikah. Oh, udah. Makanya saya perlu biaya per bulan dan begitu. Oh, iya, ya benar. udah dia itu dibayar dia sudah 3 bulan. Saya kok bisa jual nih. Saya bilang, "Man, stop aja lah udah sekarang saya udah bisa masuk." Ya udah dia sampai sekarang. Gitu. Dia bantu. Itu artinya dia bantu aja ya, pure. Enggak. Mungkin tanpa beliau itu saya nggak akan melukis. Oh. Saya akan Alhamdulillah. itu. Terima kasih, Makanya Pak saya berterima sekali tuh ke sahabat saya itu. Ya. Jadi dia nggak kepikiran ngebantu itu dia Pak satu lukisan contoh dari Bapak 2 juta saya jualin dia dapat enggak ya? Enggak. Yang penting mah lihat Bapak melukis Ya. aja. Dia kan sebagai sahabat. Oh, iya. Jadi udahlah. Pas kamu saya ngeliat garis kamu lain, dia bilang gitu. Ya kan begini maksudnya sahabat Bapak itu kan bukan berarti kasihan karena kan Bapak sendiri sedang bergerak di advertising kan artinya sudah mendapatkan penghasilan ya yang Cuman lebih beliau kan mungkin dalam pemikirannya tuh lihat potensi bisnisnya ya. jalan ya. Wah ini mah begini, ini begini. Nah melihat saya, sayang Mbak, ternyata kamu mah udah nggak usah gitulah, gitu. Udah sendiri aja. Dan dia ngejamin pemahaman dia tuh dengan tadi caranya memberikan semacam ya dia memberikan masukan sekaligus juga materinya. Iya. Akhirnya Bapak pun kuat ya. Nah dari situ saya yakin. Itu berapa lama Pak antara jarak Bapak melukis Ya, dengan Bapak memastikan ini oke saya udah ready 3 bulan. 3 bulan. Wah, 3 kali drop, stop aja, saya udah bisa gitu. Nah, karena lukisan Bapak sudah secara nilai udah ada minimal rutin bisa tiap untuk bulan. makan per harinya tuh udah ada gitu. Akhirnya Itu Pak gambaran dulu waktu awal-awal itu 1 bulan berapa lukisan yang Bapak bisa? cepet ya kalau saya melukis, makan lukisan saya mah nggak ini. Nggak lama. Bisa yang 4 jam, 5 jam. Kayak ada satu pesanan lukisan sore itu saya kerjakan setelah Jumatan jam 4 udah selesai kayak gitu. Bukan 2 hari. Ini contohnya, bikin desain. ini contohnya nih. Yang duduk itu Pak. Ya, itu dari Itu berapa lama? Sumedang. Itu pulang dari Jumatan jam 4 selesai. Ya sampai sore lah udah. Itu. Gitu. Makanya kasar lukisan saya nggak ini. Dan itu memang tetap intinya dari sisi feel Bapak, mood Bapak juga memang harus ini Pak ya. Itu Bapak akui apa memang Bapak tuh selalu full mood atau Ya, nah itu selalu- jeleknya saya kalau nggak mau ngelukis ya nggak aja. Tapi kalau ngelukis, nah ini yang heran saya sampai ada kurator bingung menilainya aliran apa sebetulnya. Kalau saya melukis figur, dari backgroundnya penampakan itu akan muncul figur-figur lain yang berhubungan dengan yang dilukis. padahal Bapak nggak sengaja Pak. Nggak sengaja. Itu yang bilang orang mungkin mistis di situ. Saya melukis ikan, ikan-ikan yang pada muncul, gitu. Nah yang Ratu Kidul, Nah itu saya tadi mau ngobrol cuman itu mah khusus ya nanti itu. Iya. Kayaknya itu mah untuk satu episode juga Nah, akan itu. habis. ada yang pokoknya saya tuh tadi nggak Saya berani. melukis itu sampai istananya aja kelukis. Istananya, wajah beliau juga muncul lagi. Sampai wajah saya aja ada. Nanti Tapi kita- Bapak nggak niat ya, Nggak, masuk nggak, aja begitu gitu, sudah bikin selesai, background kita- gitu kan. Iya. Begitu selesai, waduh bercerita di backgroundnya itu mengenai korban-korban yang di lautan kelukis. Apa yang itu mungkin orang ini mah ngarang, nanti kita buktiin ya ada tulisannya. Duduk lukis kan saya lukisnya menghadap ke sana ya, Ratu gitu. Kita pindah ke sana dia gini. Nah, gini. Coba nanti dilihat. Itu satu, apalagi matanya ya. Nah, hanya satu. Kan orang mungkin bilangnya yang gitu teh apa yang musyrik kayak gimana. Tapi saya melihatnya kok yang munculnya kaligrafi Allah semua. Gitu. Saya bikin yang Sayyidina Ali. Kaligrafinya gede, bercahaya. Yang saya minta izin melukis itu melukis Nabi Khidir. Saya minta izin dari depan Ka'bah. Saya mau Bapak langsung apa telepon? Iya. Oh langsung datang. Nah,
aduh pembuktiannya apa nih, saya udah di depan Ka'bah, saya difoto aja, kan nggak boleh waktu tahun itu, nggak boleh orang motret-motret di Ka'bah tuh. Saya simpan kamera di bawah, saya foto, ternyata itu sempurna sampai 2 menara yang di apa, Itu masih belum digital ya? belum Masih klise. klise itu. Itu jadi Tapi itu waktu dipoto pas dibawa kan dicetaknya di Indonesia. iya kan, nggak bisa di sana. Iya kan? Pas di sini cetak, weh, Bagus. sampai ada kan di halamannya itu ada makam apa, Nabi Ibrahim. Iya. Ini kan banyak orang yang tawaf yang ini Ya. ke Ka'bah. Pas kamera mengambil tuh ini kelihatan. Sekian detik aja ini udah ketutup orang kan. Berarti ini saya ada izin nih buat melukis gitu. Karena Dahsyat. saya ngambil juga secara ini ya, secara manusiawi, secara rasio. Iya. Kayak waktu melukis Ratu Kidul, kan ini nggak boleh karena wah ini panjang ceritanya kalau yang Ratu Kidul mah. Iya. Sebelumnya juga emang saya takut melukis itu, karena waktu itu Pak Habibie pasti wakil presiden, ibunya minta dilukis Ratu Kidul tuh, saya minta bantuan ke orang Jepara. Oh. Tapi pas begitu melukis sampai di Jakarta, baru sketnya dia bikin kereta, dia dulu istirahat tidur teriak-teriak, kenapa ini kok gini? Dia cerita yang sketan itu jadi udah ngebentuk, cuman ngelindesin dia bolak-balik, sakit dia bilang gitu. Jadi wah ngeri bikin yang gitu mah. Nah ini mah nanti, dari awal saya cerita itu mah makanya saya cerita panjang, karena dari mulai mimpi dari segala macam sampai detik ini itu masih bercerita. Oh masih ya? Gitu. Jadi artinya cerita lukisan yang berhubungan dengan beberapa figur-figur yang legend ya, baik legend di negara, legend di cerita, legend juga di budaya masyarakat yang berkembang, itu memang kerasa ada efeknya gitu Pak ya. Artinya seperti itulah ya. Nah saya melihatnya begini, kalau yang di hasil lukisan, kalau backgroundnya nyambung dengan yang dilukis, berarti ini lukisan nggak salah nih. Kayak gitu. Saya bikin Daeng Sumbi, ada Sangkuriang, ada perahunya, ada ini di belakang. Tapi yang jelas si background itu Bapak sama sekali Nggak tidak. tahu. Kalau saya tahu malah saya nggak mau, itu nanti saya dong. Oh, ini mah tangan Bapak refleks aja dari mulai pewarnaan. Kadang itu muncul mungkin dari sisi gradasi warna yang ternyata ngebentuk sesuatu seperti itu ya. Hasil goresan. Dan wajah saya selalu ada Ke gambar. di gambar itu. Lah, ilah. Hebat. Nah, mungkin kalau secara cerita mah harus melihat dari lukisan langsung ya, baru ketahuan. Oh, iya. Dipahami banget Pak, karena kita pun beberapa dialog dengan beberapa orang yang memang jangankan melukis dengan rasa Pak ya. Iya. Orang-orang yang dia tanpa rasa pun artinya dia melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa tapi bisa menghadirkan sesuatu yang pengalaman seni ya namanya teh, pengalaman Ya, mungkin. estetik. Nah, betul. Apakah Kalau kita kan berpikirnya dari keindahan, komposisi, berhenti. kalau ini udah memang berbeda? Nah, kalau udah gitu mah udah terasa, wah ini memang udah bagus, ternyata itu ada bentuk kayak gitu. Oke, sangat keren dan menarik. Sebelumnya kita kop sini dulu biar celing dan mantap. Iya. Itu juga mungkin gitu ya, karena hasil dari melukis kan energi ya. Ya. Dari kita mencampur warna, kita mengulaskannya ke sana, itu kan pemikiran mata Satu titik kan? Titik ujung kuas. Goresan itu gimana nggak jadi energi. Nah sekarang tiap titik itu energinya jadi pasti ada sesuatunya. Yang di sini mungkin ada yang rasa di otak kanan ya, tanpa kita sadari. Kan di sekeliling kita juga ada aura-aura lainnya ikut. Makanya suka ada lukisan yang Boleh nggak Pak diartikan aplikasi dari pemikiran otak kanan, otak kiri? Kalau otak kanan itu lebih ke imajinasi, kalau otak kiri lebih ke eksak ya, ke perhitungan-perhitungan. Nah itu saya lepas. Nggak mungkin kalau saya mau begini Pak.
apakah dari sisi desain itu kan desain itu udah banyak perhitungan Pak ya, apalagi dengan konsep pesanan yang memang harus lebih akurat dari sisi bentuk, ukuran dan segala macamnya sehingga perhitungan RAB-nya malahan kan kalau arsitektur udah sangat ya harus akurat ya. Nah, apakah Bapak sepakat gak atau memang disangka bahwa ketika manusia bicara otak mengaplikasikan otak kiri, dia kalau di dunia kita mungkin di dunia desainnya itu otak kiri, otak kanannya di artnya ini. Apakah seperti itu Pak? Nah kalau saya berpendapat gini ya, hasil dari otak kanan itu ternyata sempurna. Wah itu lebih beda lagi. Iyalah. Kenapa Pak begitu Pak? Bidangnya sudah tanpa kita ini lagi juga sudah ada. Kalau otak kiri ada bobot. Itu proses dulu, baru. Kalau yang kiri kan kita mikirnya gini, nyampur kuning, merah, terus mau ke warna hijau. Nah kalau dari otak kanan udah kebentuk, yang kita maunya tuh ke sana. Gitu. Jadi ada yang si Bapak seperti itu ya. Jadi saya merasa sama dengan komputer kayaknya ya. Kalau di komputer kan akhirnya hasilnya positif gini, terus hasil kita pemikiran juga akan sama. Malah kalau di komputer si warna itu udah ada angka Pak, angka kuningnya ini angkanya sekian, udah seperti itu kan. Ya lebih inilah ada ruhnya. Nah justru ini yang sering sekali kita bahas, yang cenderung pembahasan ini terpaku oleh waktu, terpaku oleh pemikiran yang memang latar belakang si pembahas tersebut ya tidak sampai. Dan kebetulan pembicaraan kita hari ini sampai juga pada titik yang saya sendiri Pak cukup sulit ya mencari orang yang bisa yang pernah mendapatkan pengalaman estetis ya, kalau bahasa saya itu pengalaman estetis dari sisi proses berkarya sampai sejauh yang Bapak alami ini. Itu sangat ya kayaknya dari 1000 pelukis tidak akan nyampe 100 orang. Mungkin ada ya sekian puluh lah yang pernah mengalami hal itu. Tapi jadi ada kelemahannya untuk saya. Nah, saya itu jadi gimana nggak Pak? pede itu. Loh, kenapa Pak? Melihat yang baru-baru pelukisnya itu kok saya begini, tapi kok orang juga nggak ada yang begini gitu. Ya jadi makanya saya juga bukan gimana ya, nggak percaya diri lah, kurang. Kalau itu Ya, sih, kalau saya boleh berkomentar Pak, itu tiap orang beda selera Pak. Ya. Tiap orang punya, sebagai contoh musik kan di tahun 80, di zaman-zaman 60 sampai sekarang, malahan saya kemarin ketemu orang tua, saya mewawancarai Pak Jun itu ya. Ada salah satu jenis musik yang mungkin orang itu urdu banget katanya, jadul. Tapi justru saya makin tertarik. Artinya masih ada Pak orang-orang yang ini, apalagi jangankan kita bicara pasar dunia, pasar Indonesia aja 270 penduduk. Itu dengan berbagai macam selera. Artinya saya pastikan bahwa karya Bapak yang memiliki kesan dan satu kepribadian yang sangat kuat di lukisan, termasuk penjiwaan Bapak itu yang sangat sulit ditempuh Pak oleh karena ini ya perjalanan waktu. Nah itu ya Pak. Saya dari usia juga udah ketahuan. Ya. Ini kan perjalanan dari tahun 60 sekarang tahun 2020, waktu berapa? Saya kalau menggambar sih dari kelas 6 dari SD kan. Iya. Kalau Bapak dalam keseharian ya udah dipastikan karena beliau ini benar-benar sudah fokus di seni lukis. Ini kalau Bapak mah artinya waktu udah nggak ini Pak ya, mood malam. Ya gimana maunya. Udah. Tapi kebanyakan siang ya. Kalau malam kadang-kadang ke. Kalau cat minyak katanya Pak kan karena minyaknya itu kan bisa lumayan kalau Bapak. Ya kalau di udaranya ini mungkin kalau harus ya. Kalau tempatnya juga harus seperti ini ya, kalau di dalam ruangan tapi sirkulasi angin harus udara ya harus. Ya bahaya sih. Jadi tidak nih. Tapi jaga kesehatan ya. Saya udah berapa lama ini pakai cat minyak alhamdulillah. Enggak ada batuk-batuk enggak ada. Jadi berarti. Ini ada tips gak Pak kepada kawan-kawan terutama yang muda-muda untuk penggunaan cat minyak dan objek itu ada rahasia lah ya sebagian lah, boleh Bapak kasih buat mereka. Apa ya? Cat minyak saya merasa lebih mantap ya dibandingin dengan akrilik. Akrilik. Ya kesannya lebih klasik mungkin. Ya, termasuk gradasi ya. Oh akrilik Bapak pernah coba juga? Sering.
Gitu. Seringnya. Kan saya pakai akrilik tergantung dari kebutuhan. Oh iya. Cuma- Seperti apa Pak kebutuhannya Pak? Yang dalam waktu singkat harus sudah ada lukisannya kan harus cepat kering. Kalau Misalnya- pesanan yang buru-buru, kalau Bapak ini pakai orang akrilik. ini ada yang ulang tahun ini bikin dulu sekarang gitu kan akrilik gitu kalau cat minyak nggak Ini mungkin. pada ini gitu ya. Dan Atau memang kalau ini kalau kita UTS oh itu iya pakai- iya itu tes. pakai akrilik. Nggak pakai. Kalau tes pakai cat minyak repot. Iya. Belepotan karena mobil segala macam. Lukis apa model yang langsung gitu di Ya ternyata boleh ditarik kesimpulan, udah beberapa kali saya wawancara, ternyata akrilik sudah dipastikan. Nah ini untuk Bapak pernah nggak untuk kalau saya melukis cat minyak kadang 2 minggu belum kering-kering Pak, paling ada yang 2 hari, ada itu apa jenis minyaknya atau gimana Pak? saya dari zaman kuliah sampai sekarang nggak rubah pakai minyak campuran sendiri itu. Jadi nggak dari toko dengan merek tertentu? Beli dari toko Bapak- kimia. Itu saya pakai Len Oil. Dan oil dicampur apa lagi Pak? Kan bau tuh. Iya, Campur aja pakai tin oil, pin oil. pin oil. Pin teh pinus kayak. Ya pin. Jadi kayak sengit karbol aja. Itu tipsnya juga. Terus cepat Itu kering. berapa lama Pak? Cepat kering itu. Ini besok udah kering. Oh, besok udah ditimpa bisa diri lagi. gitu. Dan proses penyatuan gradasi warna 1 hari jadi Pak ya? Enggak ada penumpukan. Sekian jam lah ya? Ada penumpukan. Alhamdulillah. Tidak, karena cat minyak itu Akan pada muncul aja dasarnya. sih, nanti yang di dasar kalau langsung. Kalau untuk tutup warna Pak berapa lama itu? Apabila ini warna nggak masuk nih, udah Bapak labur. Selesai mau di vernis Ya. gitu. Ada 5 jam Pak? Kalau Harus? enggak lah, Enggak? sebulan kali. Oh baru? Bisa di vernis. Kalau enggak mah Oh. kena lagi. Oh bukan Pak, maksudnya kalau nutup warna yang Nutup Bapak warna tidak bisa dikendati itu dalam sehari udah bisa masuk ya Kak? Bisa. Dengan karena Enak. tadi si campurannya itu yang tadi Pak ya, ramuannya. Iya. Biasanya Karena- ada Ya, pencahayaan kayak gitu itu biasanya menyusul. Kayak ini kan masih kasar nih. Kalau Dan ini ada satu warna yang memang setiap lukisan Bapak selalu ada yaitu coklat Pak. Kalau saya ya, perhatikan. karena saya senang. Karena ya coklat kulit manusia gitu. Dan itu yang akan menjadikan satu lukisan makin memiliki nilai yang secara estetis ya klasik ya, gitu ya. Ya. Ini nih ngobrol Pak Bas dari sisi keseluruhan lah. Kayaknya kalau kita liput beliau ini seminggu sebulan kayak gak bakalan kenyang. Saya pribadi pun sangat lapar untuk mendapatkan banyak informasi dari beliau ini sehingga sangat-sangat informatif, sangat menjadikan sesuatu yang berguna sehingga karya kita di-upgrade ya dengan pemahaman beliau ini. Tapi ngobrol-ngobrol nih, ya namanya manusia ya, tidak serta-merta suka di satu bidang. Ini kira-kira Bapak ada hobi lain nggak selain melukis gitu kayak yang Apa ya? biasa orang ada yang Sama sih. sepedahan gitu, yang Oh, musik atau kan Nah, hobi. itu saya olahraga aja. Ya, olahraga nggak pernah. Tapi kerjaan naik turun aja gitu. Naik Anggap turun aja tangga. olahraga. Gitu. Termasuk yang kemarin Bapak ini melukis Gubernur Jawa Barat dengan ukuran berapa? 10 meter lebih? Ya. 15 ya? Enggak, itu mah tingginya 8 meter. 5 meter itu. Oh iya. Ada yang lebih tinggi yang 8 meter yang di Sukajadi. Di Iya. Pasir Kaliki. Itu di dinding itu mah sendiri aja ada yang anak muda pada nggak berani. Tapi kuat, hebat. Itu tipsnya Pak atau yang tadi hobinya ada yang lain Pak? Yang Bapak senang Apa ya? ya? Nggak ada? Semua sih sama, rata lah. Ada. Misalnya nonton film biasa. Olahraga, Musik, bola gitu suka. Musik. Tapi musik dangdut. Beda orang Bandung dangdut. Biasanya jazz gitu Pak. Jazz gak suka Pak? Rock. Senang, Oh, tapi iya. nggak sesenang ke dangdut. Oh iya. Soalnya biasanya kalau seusia Bapak itu yang dulu itu kayak The Mercy kan biasanya. Oh iya, kalau lagu lama sih itu Pasti ya? nostalgia sih. Nostalgia yang masuk. Oh iya, iya. Nah, musik-musik yang sekarang malah nggak keterima, susah masuk. Dan untuk usia Bapak yang saat ini sangat kelihatan sangat Sangat muda itu Pak, ada nggak tipsnya Bapak seneng apa olahraga nggak? Nggak tahu saya olahraga. Apa nggak Pak yang pernah. sehingga Bapak bergaul sama yang muda-muda. hebat? Selalu saya pasti mau Makanya lihat teman saya semua nggak ada yang pemikir.
Jadi Yang teman-teman easy going aja Pak ya? Ya gitulah. Terus tiap orang dianggap aja semua baik lah. Oh iya. Jadinya pada jahat terus. Terus apakah itu karena memang Bapak nggak berpikiran, artinya tipsnya itu Bapak tidak memiliki pemikiran negatif terhadap orang lain, salah satunya itu. Terus kedua, apabila ada masalah gimana Pak? Bapak pikirin atau Bapak malah jadi salah satunya berkarya? Pan masalah Harus sih ada, tapi kan lama-lama juga hilang. ya salah satunya dengan melukis ini Pak. Ya, terus saya lupa, nggak ada dendam. Lupa Iya. aja udah. Alhamdulillah. Itu kan bisa diikutin Pak, karena ya karena basic kita feel, rasa, mood kan itu nomor satu, sehingga kalau kita ada masalah Pak malah jadi malas kan melukis Pak. Dan ini yang banyak terjadi, Iya sih. yang nanya-nanya, Emang ini gitu. gimana nih kalau supaya moodnya bertahan terus supaya semangat, kan ada juga yang bilang harus mencintai lukisan, mencintai karya. Kalau di Bapak sendiri dengan usia yang cukup lama berkiprah di kesenirupan kan pasti punya tips yang berbeda ya. Salah satunya masalah hidup Pak, Ya. kan macam-macam masalah itu. Ya itu ya. Jadi gini mungkin kalau lagi banyak masalah ya pasti ngelukis juga nggak akan. Malah sama Bapak ngalamin ya itu. Ya tapi kita suka nyari apa ya yang bisa untuk ngecas ini. Misalnya kita dengan bikin apa kayak ada kerjaan lain kayak bisa lagi. Dialihkan ya artinya. Iya. Oke, ternyata salah satunya itu, dan mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat dan tepat juga di beberapa kawan-kawan yang memiliki masalah dalam hidup, sehingga karya kita, apalagi kita berhubungan dengan pesanan Pak ya, pesanan harus selesai, kita ada masalah, masalah belum selesai, pesanan belum selesai, jadi double masalahnya, jadi dua. Nah, tips itu bisa diambil ya, yang tadi Bapak katakan. Terus Pak, kalau dari sisi pesan nih Pak, kan kebetulan Bapak juga sekarang banyak bergaul dengan yang muda-muda, masuk di WA, melihat Bapak ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Bali, Aceh. Itu mereka ya banyaklah ngobrol-ngobrol, mungkin Bapak juga sering nyimak ya. Itu coba Pak, ada gak pesan buat mereka gitu ya, supaya mereka ya berkembang lah gitu Pak, secara umum gitu. Kebanyakannya yang sekarang tuh udah pada bagus ya ngelukisnya juga. Dari Jadi, sisi saya malah kagum. Wah ini kok bisa bagus begini, ini jadi pelajaran untuk saya juga. Oh iya. Jadi pesannya mah ya tinggal jam terbang mungkin ya. Jam terbang. Sering saya melihat ada satu pelukis dari awal dia melukis dalam jarak beberapa bulan, karena dia aktif kelihatan perbedaannya. Cepat Berarti ya? jam terbang yang harus dimanfaatkan lah. Gitu. Jadi artinya proses itu dan masukan-masukan dari lihat karya orang gitu. berbeda dengan dulu Pak ya, kita kan jarang seperti sekarang Pak ya, nggak ada terakhir mungkin Nggak ada dulu tuh pakai pager ya, paling canggih perasaan Pak ya, Ya, waktu itu tahun juga 8. harus yang udah punya duit kan. Iya. Sekarang mah gampang, orang di internet gampang, dulu kan mahal. Justru artinya boleh dikatakan saat ini justru potensi dan peluang mereka untuk lebih maju lebih besar Pak, Besar sekali. dibanding kita kan. Nah itu dia untuk anak yang masih muda, kawan-kawan juga adik-adik yang masih kuliah, masih siswa-siswa, jangan berkecil hati karena saat ini fasilitas sangat oke. Banyak. Ya. Digitalnya Kita bisa menggabungkan dari beberapa keahlian di ramu. Iya. Alhamdulillah. Dan ini loh Pak, pertanyaan selanjutnya dari sebelum kita tutup, karena alhamdulillah informasi sudah masuk semua ya. Itu semenjak Bapak ini kan studionya ada 2 Pak ya, di studio 1 sama studio 2. Apakah itu karena perubahan ini aja Pak, atau dari sisi karya, dari sisi tempat lah, Ya. itu mempengaruhi gak Pak? Ada gak pengaruh-pengaruh itu? Sepertinya ada ya. Enggak ya? Ya ada. Oh, ada. Cuman Tapi nggak ya besar? kalau di sini nggak bisa. Enggak ya? Nggak cuma dari apa aja? Apa rasa, apa warna, kadang jadi lebih jereng kan biasanya? Nah itu mungkin dilihat Pengaruh kalau nggak? ada dibandingkan gini, tapi Baru- untuk menggambar gini ini merasa kok lebih detail di sini gitu. Lebih kita lebih itu, kalau di sana kan lain mungkin. Suasana ya? Iya, Suasana mempengaruhi benar Pak ya? Kayak orang kan sampai dia di studionya udah bosan dia melukis sampai ke tengah lapang, terus Mungkin dia cari suasana baru itu. nyari villa kan, dia sengaja sama teman-temannya. Hal-hal itu betul-betul pengaruh besar ya Ya, terhadap mood. ada pengaruh, tapi mungkin nggak terlalu ya.
tapi ada. Kalau musik pernah nggak Pak Bapak bikin? Pak, saya lihat Bapak di sini nggak. Kalau saya di sebelah pasti ada yang dengerin. Suka begitu nggak Pak? Dengerin musik? Kadang-kadang kita Tapi tidak wajib ya? tidak wajib. Tidak wajib. Terus ada pengaruh nggak? Pernah nggak Pak? Ternyata musik mempengaruhi kelincahan gitu. Iya, Pada di Pak dangdut jadi kriwal gitu. Iya, itu jadi ada pasti ya. Ada ya? Yang tapi nggak saya harap nggak diperlukan sekali lah. Karena kalau benang merah dengan yang tadi Bapak bilang ketika mengelukis satu figur tertentu, Ada energi itu lain. ada hal-hal yang ya boleh dikatakan pengalaman estetis. Itu apakah keadaannya Bapak sendiri malam atau itu Siang, saya siang nggak biasa perlu aja malam, Pak gitu. ya. Nggak artinya nggak seolah-olah hal-hal apa bisnis gitu enggak. Nggak ada. Musik Untuk kadang- melukis itu kan contohnya ya harus ada sesajen apa itu kan saya nggak nggak ada. Jadi Alhamdulillah. Ternyata gimana ya. Malahan ada yang bilang orang tuh Basuki itu pelukis musyrik berat. Ada pelukis yang bilang gitu ke saya. Iya. Saya sendiri heran loh, kalau namanya musyrik mah kan ya. Ini mah dari awal ngelukis saja kan kita nggak lepas dari Fatihah, dari diri, dari itu. Selama ngelukis saja gitu. Kadang itu sambil Tanpa kita wiridan. sengaja tuh udah ada di sini apa namanya wiridan Iya. yang simpel. Ada. Jadi ya udah jalan terus. Iya. Karena saya juga misalnya gini, kalau teman saya ada 100, yang satu bilang musyrik, saya tunggu aja sampai 50. Kalau udah setengahnya, ini udah 50 yang bilang saya musyrik, saya nggak akan lagi ngelukis itu. Kalau masih satu mah biarin aja lah. Iya. Gitu. Ya, 2, 3 sampai 10 biarin aja. Toh yang saya lukis juga untuk kebutuhan apa ya? Iya. Hidup. Enggak lah itu Kebutuhan Pak. anak, kebutuhan Kalau ngebahas ke sekolah. sana, saya pribadi pun sudah membuat semacam benteng materi, teori Iya. untuk hal itu ya itu mah yang jelas Allah menciptakan kita kan alam dunia ini so pasti udah jelas artinya, jelas maknanya, tidak ada yang sia-sia termasuk kemampuan apalagi kemampuan ya. Iya. Kemampuan kita bisa melukis, memotret, memanfaatkan wah itu udah itu yang tahu kan antara kita dengan sang holi kita yang di atas yang satu dengan kita. Hanya satu aja kita. Yang lain kan nggak tahu. Ya, karena pada season pertama ini kita ngobrol tidak terlalu dalam, tetapi ternyata karena sosok beliau ini yang memang sudah berpengalaman dan memang talenta serta yang pernah dilakukannya itu sudah matang ya dalam kehidupan, dalam berkesenian, sehingga obrolan yang tadinya dibuat seadanya atau dalam artian kita obrolan biasa ternyata mendalam dengan beliau ini, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan pada season pertama ini bisa banyak makna dan hal yang positif untuk kawan-kawan, untuk semua penonton di Nusantara ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ibadah buat kita, ibadah buat Bapak juga, ibadah buat untuk semua, dan pasti ada kekurangan dari yang kita sampaikan, mohon maaf, kita nggak berniat ke arah sana apabila ada kata-kata dan sikap kita yang tidak berkenan. Kalaupun ada kritik, saran, silahkan komen di bawah ini. Mudah-mudahan acara ini makin berkembang baik, makin menjadikan dunia kesenirupan kita makin berkembang terutama di Nusantara. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Bapak dan keluarga makin berkah, makin sukses, sehat selalu. Amin. Sehingga Bapak tetap menjadi figur di kita-kita yang muda-muda dalam kesenirupan ini. Terima kasih. Demikian kita akan ketemu lagi di season yang lebih mendalam lagi tentang hal yang sangat banyak lah, apalagi dari Pak Basuki Bawon ini, tentang materi kesenirupan, tentang teknis, tentang segala macam. Oke, selamat bertemu kembali di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.